Devotion dimanapun Anda berada. Saya mengucapkan selamat Paskah bagi kita semua. Dan saya percaya bahwa kebangkitan Kristus adalah kemenangan kita untuk meraih setiap janji Tuhan yang Tuhan berikan buat saudara dan saya. Amin. Sebelum saya menyampaikan devotion pada pagi hari ini, saya mengundang mari kita berdoa sejenak. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat anugerah, buat kemurahan dan favor-Mu. Hari ini saya berdoa Roh Kudus menuntun hamba-Mu yang menyampaikan, dan kami yang mendengarkan. Engkau juga mengurapi telinga dan hati kami, sehingga kami bisa menerima firman ini dan melakukan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, judul firman Tuhan saya pada hari ini adalah berjaga-jaga di masa krisis. Saya bertanya, sikap apa sesungguhnya yang perlu kita bangun di masa krisis ini? Saya terus bertanya dalam hidup saya, di waktu yang sulit seperti ini sebenarnya bagaimana pola hidup atau cara hidup atau gaya hidup yang sungguh-sungguh bisa hidup saya bisa terhubung dengan Tuhan, hidup saya terus bisa terfokus kepada Tuhan, bahkan saya tidak bisa melakukan setiap kehendak Tuhan dalam hidup saya. Dan saya percaya bahwa pesan Tuhan pada pagi hari ini akan sungguh-sungguh membangun kita bagaimana supaya kita tetap berjaga-jaga dalam situasi krisis. Saudara, saya percaya ini pesan yang penting agar supaya kita tidak hanyut dengan keadaan, kita tidak terpengaruh oleh keadaan yang kita hadapi hari-hari ini, supaya kita tetap di dalam track dan rencana Tuhan yang Tuhan sudah tetapkan buat saudara dan saya, bahkan sekalipun dalam masa krisis ini. Saya percaya sikap berjaga-jaga akan terus membuat kita terfokus hanya kepada Tuhan dan rencana Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Saudaraku, mari kita baca firman Tuhan di 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai dengan ayat 22. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ayat yang 21, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik, jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Saudaraku, kalau kita lihat kembali judul daripada pasal ini adalah tentang berjaga-jaga. Ini surat Paulus yang ditulis, surat Paulus yang pertama yang ditulis kepada jemaat Tesalonika pada waktu itu, yang terdiri dari orang-orang Yunani maupun orang-orang Yahudi. Dan surat ini ditulis oleh Paulus setelah Paulus dan Silas mereka melarikan diri dalam tanda kutip keluar dari Tesalonika, karena pada waktu itu ada ancaman dari Kaisar Romawi. Dan saudaraku, akibat dari pemberitaan Paulus dan Silas tentang Yesus Kristus bahwa ada raja yang harus disembah, hal ini membuat Kaisar marah dan Kaisar melakukan penganiayaan bagi orang percaya. Sungguh satu penganiayaan yang hebat yang terjadi pada waktu itu, sehingga Paulus dan Silas harus keluar. Dan saudara, di tengah-tengah ancaman, aniaya, situasi yang tertekan dan sulit pada waktu itu, bahkan sebagian daripada orang percaya dibunuh pada waktu itu, Paulus menulis surat ini kepada jemaat di Tesalonika supaya mereka tetap berjaga-jaga. Saudaraku, pesan ini penting. Kenapa? Supaya jemaat di Tesalonika mereka tidak terhanyut atau tidak terbawa dengan keadaan yang mereka sedang hadapi pada waktu itu. Mereka tidak stres, mereka tidak juga khawatir, mereka juga tidak ketakutan, mereka juga tidak bingung, bahkan mereka juga tidak meratapi nasibnya. Mungkin mereka hanya sibuk mengurus kebutuhannya saja. Pesan ini penting, dan saya percaya bahwa ini pesan yang sangat penting buat saudara dan saya di masa-masa krisis yang kita hadapi hari-hari ini. Kalau kita tidak berjaga-jaga, maka kita akan mengalami hal-hal yang tidak sesuai dengan pengharapan kita. Mungkin kita bisa stres, kita bisa putus asa, kita kehilangan akal, bahkan kita sibuk meratapi nasib kita. Kita lupa apa sesungguhnya yang paling utama dalam hidup kita. Dan saudaraku, disinilah sebenarnya kalau kita tidak berjaga-jaga, iblis akan mengambil kesempatan untuk melemahkan kita, untuk mencuri iman kita, bahkan membinasakan. Itulah sebabnya Paulus memberikan pesan ini sangat penting buat saudara dan saya. Dan saya percaya Bapak Saudara bahwa kita tidak direncanakan Tuhan ya
atau saya mengatakan bahwa kita tidak direncanakan hanya untuk bertahan dan melewati masa krisis, tapi sesungguhnya kita direncanakan untuk sesuatu yang lebih besar setelah kita mengalami krisis hari-hari ini. Kalau saudara masih ingat pesan dari Bang Napi di sebuah acara di RCTI, dia mengatakan, waspadalah, waspadalah, karena kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat pelakunya, tetapi juga karena ada kesempatan. Oleh karena itu berjaga-jagalah supaya iblis tidak menggunakan kesempatan ini mencuri iman kita, mencuri percaya kita, bahkan membuat kita meratapi nasib kita saja. Oleh karena itu ada 3 hal yang perlu saya sampaikan lewat teks dari 1 Tesalonika 5 tadi. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan kepada saudara saya, bagaimana kita hidup berjaga-jaga. Yang pertama, firman Tuhan katakan berdoa. Sama-sama katakan berdoa. 1 Tesalonika ayat 5-17 dikatakan tetaplah berdoa. Saudaraku, kata doa sudah biasa kita dengar, bahkan sering kita dengar setiap hari, sehingga kadang-kadang kata doa ini menjadi sesuatu yang biasa, bahkan mungkin sudah tidak menjadi penting lagi buat hidup saudara saya. Tapi pesan Tuhan penting. Alkitab berkata 1 Tesalonika 5 ayat 17, tetaplah berdoa. Ini berbicara mengenai konsisten berdoa dalam segala keadaan. Dikatakan dalam keadaan baik maupun dalam keadaan buruk. Bukan hanya ketika ada masalah kita berdoa. Berdoa bukan hanya ketika ada situasi yang buruk kita hadapi. Ya itulah kita. Kecenderungan kita kalau ada masalah baru berdoa. Ya. Tapi yang Tuhan mau di sini katakan, Alkitab berkata tetaplah berdoa pada keadaan baik atau keadaan buruk, tetaplah berdoa. Dan satu hal yang saya percaya bahwa krisis adalah waktunya kita berdoa. Krisis bukanlah waktunya kita komplain atau kita mengeluh kepada Tuhan, tapi krisis itu adalah waktunya untuk kita mencari Tuhan dan kita berdoa. 2 Tawarik 7:14 berkata, umatku yang merendahkan diri mencari aku dan berdoa, aku akan mendengar dan menjawab doa-doa mereka. Saudaraku, kadang-kadang Tuhan mengizinkan krisis supaya kita punya hubungan yang lebih baik dengan Dia, supaya kita punya waktu doa lebih baik lagi, supaya kita punya waktu baca firman Tuhan lebih baik lagi, supaya waktu kita merenungkan Taurat lebih baik lagi. Itu yang dimaksud waktu ketika kita waktu surat Paulus kepada jemaat di Roma mengatakan untuk mendatangkan kebaikan. Artinya apa? Justru dalam krisislah kita akan mengalami hal-hal yang lebih baik kita lakukan. Hubungan kita, waktu doa kita, baca firman Tuhan kita akan menjadi lebih baik. Dan saya percaya krisis mendatangkan kebaikan buat saudara saya. Krisis akan membawa kita kembali dan membuat kita tahu kepada siapa kita bergantung. Mazmur 127 berkata, sia-sia usaha manusia kalau bukan Tuhan yang berjaga-jaga. Saudaraku, doa dalam konteks hubungan dengan Bapa, memang untuk itulah saudara dan saya diciptakan. Hubungan dengan Bapa di sorga, persekutuan dengan Dia, intimasi dengan Dia. Karena saya percaya bahwa kita diciptakan untuk tujuan hubungan. Saya teringat satu ilustrasi ketika Tuhan menciptakan segala sesuatu. Waktu Tuhan menciptakan alam semesta dan segala sesuatu, Dia hanya berkata-kata dan semuanya terjadi. Tapi perhatikan, ketika Tuhan menjadikan manusia, Dia membentuk manusia dengan tangannya sendiri. Dia menyentuh langsung manusia pada waktu itu. Ini berbicara mengenai sentuhan, ini juga berbicara mengenai hubungan kita dengan Dia. Itu penting. Oleh karena itu tujuan Tuhan menciptakan saudara saya adalah hubungan. Dan saya percaya krisis yang kita hadapi hari-hari ini membawa kita kembali kepada tujuan yang semula, yaitu hubungan kita dengan Bapa di sorga. Amin, saudara. Jadi saya mengatakan ini, saudara, bahwa jadi kalau ada masalah dalam hidup kita, ada krisis dalam hidup kita, jangan buru-buru mencari solusi dari persoalan itu. Jangan buru-buru memperbaiki persoalannya. Yang lebih penting adalah memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Itu lebih penting. The number one priority is fix our relationship with God. Bukan perbaiki dulu situasinya. Tidak.
Karena untuk tujuan itulah hubungan dengan Dia kita diciptakan. Karena saya percaya Tuhan tahu banyak hal lebih dari saudara dan saya. Yosafat ketika mengalami tekanan, yang paling pertama dia lakukan adalah dia berdoa dan dia mencari Tuhan. Dan Tuhan memberikan kemenangan kepada Yosafat. Saudaraku, kembali saya mengatakan bahwa Kristus itu baik, supaya kita bisa berdoa lebih dan membawa kita kembali kepada tujuan Tuhan yang mula-mula dalam hidup kita. Saya terjemahkan seperti ini. Kalau ada keadaan yang harus memaksa kita untuk kita berdoa, memang itulah tujuan Tuhan. Amin, saudara. Thomas Monson berkata, "Hell is our prayer away." Doa adalah jawaban dari setiap kita. Bahwa pertolongan Tuhan hanya sejauh doa yang kita sampaikan. Saudara, saya belajar waktu ini Tuhan mendorong saya untuk terus berdoa, mencari Tuhan lebih lagi. Oleh karena itu mari kita tetap berdoa dalam segala keadaan. Yang kedua, dikatakan mengucap syukur dalam segala keadaan. Sama-sama katakan segala keadaan. 1 Tesalonika ayat 5 ayat 18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudaraku, saya percaya dalam keadaan-keadaan sekarang ini, hal yang paling indah yang bisa kita lakukan adalah mengucap syukur. Tidak ada yang lain. Saudaraku, karena kita cenderung lebih mengucap syukur ketika kita mengalami hal-hal yang baik saja. Kalau ada berkat. Hari-hari ini saya tidak bermaksud untuk menghakimi. Trending topik di Facebook, banyak orang mengupload foto-foto mereka menerima bantuan dari orang-orang tertentu. Mereka mengucap syukur karena ada sembako gratis. It's okay, itu hal yang baik. Tapi kita perlu bertanya kembali, bagaimana kalau kita tidak mendapatkan itu? Bagaimana kalau itu tidak terjadi dalam hidup kita? Apakah kita masih bisa tetap mengucap syukur kepada Tuhan? Bagaimana kalau kebutuhan hari-hari kita habis? Enggak ada. Bagaimana kalau enggak ada beras di rumah? Enggak ada makanan di rumah? Apakah kita tetap masih bisa mengucap syukur kepada Tuhan? Apakah kita masih bisa bilang, Tuhan, terima kasih buat kehidupan yang Kau berikan, karena hidup ini lebih penting daripada makanan? Apakah kita masih bilang, Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kesehatan yang Kau berikan kepada kita pada hari ini? Saudaraku, saya tahu bahwa keadaan yang kita alami pada hari-hari ini adalah keadaan yang sangat sulit. Tapi saya juga bertanya, dalam situasi seperti ini, apa yang keluar dari ucapan mulut saudara dan saya? Apakah pengucapan syukur atau komplain? Oleh karena itu makanya kita perlu berjaga-jaga. Bukan hanya berjaga-jaga terhadap COVID-19, tetapi berjaga-jaga atas perkataan kita, sikap kita. Saudaraku, bahkan kata mengucap syukur hampir setiap hari kita dengar, dan terjadi terkesan biasa saja. Tapi saya percaya bahwa kunci damai sejahtera adalah hidup yang mengucap syukur. Kunci damai sejahtera bukan berkat, bukan uang, bukan fasilitas, bukan semua yang kita terima, karena semua itu akan habis. Kunci damai sejahtera adalah hati yang mengucap syukur kepada Tuhan. Waktu kita dapat kerja, waktu kita usaha kita baik-baik, omset usaha kita baik-baik, gaji yang kita terima semuanya baik-baik, sangat mudah untuk kita mengucap syukur. Tetapi bagaimana dengan ketika hari-hari ini kita alami banyak hal yang tidak sesuai dengan pengharapan kita? Apakah kita masih bisa tetap mengucap syukur atau tidak? Sebagian besar kita di PHK, omset usaha kita menurun, gaji dipotong. Apakah kita masih tetap bisa mengucap syukur? Karena inilah kehendak Tuhan, mengucap syukur dalam segala hal. Sungguh saya percaya bahwa kunci kebahagiaan bukan materi, tapi sikap hati yang mengucap syukur. Mengucap syukur buat krisis. Kenapa saudara? Karena krisis sesungguhnya membentuk saudara dan saya
akan menjadi lebih baik. Seorang sahabat saya berkata seperti ini, penderitaan jauh lebih kuat membentuk seseorang daripada kemakmuran dan hiburan duniawi. Lewat masalah hidup, rasa sakit, duka dan sengsara yang sedang kita alami saat ini, pasti akan keluar nyanyian manis, puisi yang indah, dan kisah hidup yang sangat inspiratif. Hasil dari kesengsaraan dan air mata menghasilkan semangat besar dan hidup yang diberkati. Saudaraku, kita perlu juga mengucap syukur untuk penderitaan atau masalah yang kita lewati, yang kita hadapi, karena lewat itulah Tuhan sering membentuk kita untuk lebih baik dalam kehidupan kita. Bahkan Ayub berkata di Ayub 23 ayat 10 mengatakan begini, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia memuji aku akan timbul seperti emas. Jadi krisis memurnikan kita sehingga sinar kemuliaan Tuhan semakin terpancar dalam hidup saudara dan saya. Amin, saudara. Oleh karena itu, mari kita terus mengucap syukur kepada Tuhan, karena kunci kebahagiaan adalah hati yang penuh dengan mengucap syukur. Mengucap syukur bukan untuk krisis yang kita hadapi, tapi mengucap syukur kepada Tuhan dalam krisis ini kita masih kuat, kita masih sehat, kita masih baik-baik saja. Itulah berkat Tuhan buat saudara dan saya. Amin, saudara. Yang ketiga, yang terakhir, Alkitab berkata, jangan padamkan roh. 1 Tesalonika ayat 5:19 berkata, jangan padamkan roh. Artinya apa jangan padamkan roh? Artinya sepenuhnya, seutuhnya mengizinkan Roh Kudus memimpin hidup kita dalam situasi krisis, bukan dipimpin oleh kedagingan kita, karena itu berbahaya. Tidak mengizinkan hidup kita dalam situasi seperti ini dipimpin oleh emosi kita, oleh perasaan kita, oleh pikiran kita, tapi mengizinkan Roh Kudus lebih menuntun dan memimpin dan mengarahkan hidup kita dalam situasi yang kita hadapi hari-hari. Itu yang dimaksudkan jangan padamkan roh. Izinkan Roh Kudus berbicara, izinkan Roh Kudus memimpin kita dan menuntun kita. Saudaraku, hari-hari ini saya berdoa, Tuhan, saya berdoa untuk saya tetap melakukan yang benar di musim krisis ini. Saya tetap hidup dalam rencana Tuhan. Tuhan, saya tetap mengenapi rencana-rencana-Mu. Bahkan saya tetap mau berada di tempat yang tepat yang Tuhan mau saya berada. Itu doa saya. Saya sungguh-sungguh berdoa di waktu-waktu ini supaya saya tetap melakukan rencana Tuhan dan kehendak Tuhan dalam hidup saya. Saudara, karena kalau kita tidak berjaga-jaga, kita tidak mengizinkan Roh Kudus menuntun kita, kita akan lebih cenderung bergerak dengan emosi, dengan pikiran, dan dengan kehendak kita. Dan itu sangat riskan dan sangat berbahaya buat saudara dan saya. Oleh itu mari kita berjaga-jaga, jangan padamkan roh. Karena kalau kita tidak berjaga-jaga, kita tidak mengizinkan Roh Kudus memimpin kita akan terus mengalami tekanan, kita akan dilemahkan, membawa kita kepada depresi, dan itu bisa menjerumuskan kita jatuh dalam dosa. Jangan padamkan roh. Jangan sampai situasi ini membuat kita bisa jatuh dalam dosa oleh karena kedagingan kita. Saudara, krisis sungguh menekan, melemahkan kita. Oleh karena kalau kita tidak berdoa dan kita tidak berjaga-jaga, maka kita bisa jatuh dalam pencobaan. Matius 6 ayat 41 berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang menurut, tapi daging ini lemah, saudara. Oleh karena itu, dalam situasi sekarang ini, mari kita bersama-sama mengizinkan lebih lagi untuk Roh Kudus menuntun saudara dan saya. J.R. Miller menulis, dia mengatakan begini, banyak dari kita merasa hidup ini keras dan penuh rasa sakit. Kita tidak dapat menghindari hal-hal ini, tetapi kita tidak seharusnya membiarkan pengalaman yang keras mematikan kepekaan kita atau membuat kita pahit dan masam. Masalah sebenarnya dari hidup adalah menjaga hati kita tetap manis dan lembut dalam kondisi dan pengalaman yang paling sulit. Saya baca kutipan yang terakhir, dia katakan, masalah sebenarnya
dari hidup adalah menjaga hati kita tetap manis dan lembut dalam kondisi dan pengalaman yang sulit sekalipun. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita, mari kita berjaga-jaga hidup kita, supaya kita tetap dalam kehendak Tuhan, supaya kita tetap dalam rencana Tuhan, supaya kita tidak terhanyut oleh keadaan yang kita hadapi hari-hari ini. Karena saya percaya kita tidak direncanakan hanya untuk menghadapi krisis ini, tapi saya percaya kita direncanakan untuk sesuatu yang jauh lebih dahsyat dan lebih besar yang nanti Tuhan sudah siapkan buat saudara saya pada masa yang akan datang. Oleh karena itu, tetaplah berjaga-jaga, berdoa, mengucap syukur, dan jangan padamkan roh. Tuhan memberkati.